Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Saya Muhammad Nofri Zainuddin, peserta pelatihan dasar CPNS angkatan 10 dengan nomor daftar hadir 23. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang saya dapatkan setelah mengikuti pembelajaran materi tentang akuntabilitas di pelatihan dasar ini. Materi akuntabilitas yang saya ikuti disampaikan oleh Ibu Ika Retnaningrum. Metode pembelajarannya sangat interaktif. Dari Ibu Ika juga memberikan kami waktu untuk berdiskusi tanya jawab. Tujuan dari materi pembelajaran akuntabilitas ini ada banyak. Salah satunya adalah agar kami para ASN memahami nilai-nilai dasar dan konsep akuntabilitas serta mengaktualisasikannya. Ada beberapa hal yang saya dapatkan dari pembelajaran materi akuntabilitas ini. Di antaranya yang paling mendasar adalah perbedaan akuntabilitas dan responsibilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Aspek akuntabilitas mempunyai 4 aspek. Yang pertama adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang kedua, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Kemudian yang ketiga adalah akuntabilitas membutuhkan konsekuensi. Dan yang terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Di samping itu, akuntabilitas juga mempunyai 3 fungsi. Yang pertama yaitu menyediakan kontrol demokratis. Lalu yang kedua adalah mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas sendiri terdiri dari 2 macam. Ada akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, contohnya LPJ dinas ke universitas. Lalu ada juga akuntabilitas horizontal, yaitu laporan pejabat pemerintah kepada publik. Ada 5 tingkatan dalam akuntabilitas. Tingkatan yang paling dasar yaitu akuntabilitas personal, yaitu nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Tingkatan selanjutnya adalah akuntabilitas individu, yaitu hubungan antara individu dan lingkungan kerja atau PNS dengan instansi misalnya. Kemudian tingkatan selanjutnya ada akuntabilitas kelompok, yaitu kerjasama kelompok. Kemudian ada akuntabilitas organisasi yang mengacu pada pelaporan kinerja yang dicapai. Dan yang terakhir ada akuntabilitas stakeholder, yaitu masyarakat umum dan pengguna layanan yang memberikan masukan, saran, kritik terhadap kinerjanya. Mekanisme akuntabilitas sendiri mengandung 4 dimensi. Yang pertama adalah akuntabilitas kejujuran dan hukum, yaitu kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. Kedua adalah akuntabilitas proses yang mengacu pada prosedur yang digunakan. Yang ketiga adalah akuntabilitas program, yaitu tercapainya program dan alternatifnya. Dan yang keempat adalah akuntabilitas kebijakan, yaitu pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil. Contoh mekanisme akuntabilitas antara lain sistem penilaian kerja, sistem akuntansi, akreditasi, dan pengawasan. Akuntabilitas juga mempunyai 3 alat. Yang pertama adalah perencanaan strategis atau Renstra, baik rencana jangka panjang maupun menengah. Yang kedua adalah kontrak kinerja, yaitu kesepakatan antara pegawai dan atasan. Dan yang ketiga adalah laporan kinerja, yaitu laporan akuntabilitas kinerja pemerintah yang berisi perencanaan dan perjanjian kerja tertentu. Lingkungan kerja yang akuntabel juga memiliki prinsip kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Langkah framework akuntabilitas di dunia ASN dapat dilakukan dengan menentukan tanggung jawab dan tujuan, perencanaan, implementasi, dan monitoring, laporan lengkap, dan evaluasi atau masukan. Nah, pada kesimpulannya, ASN yang akuntabel adalah ASN yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani stakeholder secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Baik, sekian pemaparan saya terkait materi akuntabilitas ini. Apabila ada kesalahan atau kurang lengkap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.